udah live ya? Ya. Kirain belum lagi. Udah live. Udah tayang di TV ya. Aduh. Masuk TV lagi saya ini. Aduh. Selamat malam Mau Mania. Sehat-sehat ya. Puasa lancar? Sama. Selamat datang di Midnight Live. Masih sama saya Otong Setiabudi yang selalu setia. Jarang marah-marah, apalagi bermewah-mewah. Ya gimana mau mewah, duit tinggal ceban. Tapi ya udahlah ya, namanya juga hidup. Hidup tuh cuma sekali. Kita nikmatin aja malam ini nih ya. Makanya langsung aja kita mulai. Ini dia Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas masalah jaga marwah. Tapi malah bikin warga marah-marah. Marah-marah. Jadi buat seorang pemimpin, menjaga marwah harusnya diukur dari kerja nyata. Dan bikin warganya sejahtera. Tapi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud punya cara yang beda. Menjaga marwah bukan dengan bikin rencana pembangunan daerah, tapi bikin rencana beli mobil dinas mewah. Harganya berapa? 8,5 M. 8,5 miliar rupiah. Iya. Duit segitu tuh, kalau dibeliin ikan lele, sisa kumisnya doang. Ya enggak? Enggak ya? Ya kalau enggak apa-apa. Jadi yang terbaru, gara-gara marwah yang bikin warga marwah, Gubernur Kaltim Rudy Masud minta maaf. Lewat akun Instagram pribadinya, Rudy menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat polemik pengadaan mobil dinas itu. Dimaafin ya. Rudy juga menyebut Pemprov Kaltim secara resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru jenis Range Rover. Yang harganya 8,5 miliar rupiah. Iya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara serius. Dengar juga. Yakin nih karena mempertimbangkan aspirasi. Apa jangan-jangan justru karena takut disanksi? Bisa. Sebelumnya nih, polemik pembelian mobil dinas Gubernur Kaltim emang bikin publik sempat heboh. Karena emang nilai pengadaan mobil yang mencapai 8,5 M itu tuh. Itu dianggap terlalu fantastis dan berlebihan. Berlebihan untuk kendaraan operasional kepala daerah. Menurut warga, selain berlebihan, anggaran sebesar itu harusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Terutama perbaikan jalan di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Yang sebagian masih mode off-road. Alias rusak dan berlubang. Kayak gigi saya nih. Kan aneh ya, rakyat disuruh lewat jalan rusak tiap hari. Sementara pemimpinnya lewat jalan yang sama, tapi pakai suspensi mobil yang harganya miliaran. Kagak goyang tuh, kalau juglekan kagak goyang tuh. Aman aja, mahal bos. Nah, merespon hal ini, Rudy Masud sempat bilang, mobil dinas gubernur itu nggak boleh biasa-biasa aja. Rudy berpendapat dengan posisi Kaltim sebagai lokasi ibu kota Nusantara, maka fasilitas mobil gubernur harus yang representatif dan mewah. Supaya kelihatan wah di mata pejabat, investor, sampai tamu luar negeri yang datang ke sana. Jadi menurut Rudy, dengan punya mobil dinas harga 8,5 M, marwah masyarakat Kalimantan Timur bisa terjaga. Kelihatan keren. Gini ya Pak ya, jujur, warga itu lebih butuh jalan yang bagus dan fasilitas umum yang layak daripada ngelihat mobil pejabat yang belinya pakai uang rakyat. Benar.
Jadi jangan dipelintir ya. Yang waras saja. That simple. Intinya kacamata. Makin nggak kelihatan nih. Kacamata dong mama. Nah, pihak Pemprov lewat Sekretaris Daerah Sri Wahyuni juga sempat pasang badan. Kalau pasang AC bos saya nih. Balik lagi. Jadi Ibu Sri Wahyuni bilang nih, pengadaan mobil dinas itu sesuai dengan kebutuhan gubernur untuk melayani masyarakat. Sri menyebut Rudi sebagai gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Salah satunya dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang rusak yang dikeluhkan warga. Dan untuk mencapai titik-titik itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif. Wah, representatif katanya. Wah, padahal warga ngelewatin jalan rusak nggak pakai mobil harga 8,5 Lagian ya Pak, kalau mau lebih andal di segala medan nih, mendingan Bapak naik bison terbang aja. Kayak si Eng, pengendali angin. Nah, kan gede tuh, buat bisa terbang tuh. Wah, dijamin nih kunjungan ke daerah pasti lebih lancar. Tapi belinya di mana ya? Namanya juga kartun. Nah, sementara itu mengenai kritik yang menyebut dana 8,5 miliar lebih baik dialihkan untuk perbaikan jalan, tim ahli Gubernur Kaltim Sudarno yang menjawab. Jadi menurut Sudarno nih ya, perbandingan mobil dinas dan perbaikan jalan nggak apple to apple. Karena biaya pembangunan 1 km jalan bisa mencapai 13 miliar. Jadi kalaupun anggaran 8,5 M dialihkan untuk benerin jalan, tetap belum cukup. Emang sih nggak cukup sih ya. Tapi jujur, 8 M kegedean buat mobil dinas. Dah, meski sebenarnya secara spesifikasi mobil seharga 8,5 M itu sudah sesuai dengan aturan Permendagri nomor 7 tahun 2006. Dalam aturan itu disebut bahwa spesifikasi mobil dinas gubernur jenis sedan maksimal 3000 cc. Atau satu unit Jeep maksimal 4.200 cc. Nah, kalau Jeep tuh maksimal 4.200. Nah, sementara itu mobil Range Rover Hybrid yang tadinya akan dijadikan mobil dinas gubernur Kaltim, spesifikasi adalah 3000 cc. Secara aturan memang masih sesuai. Tapi secara etika, you know lah. Lagian pakai mobil 3000 cc. Mau rally Dakar. Nah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bahkan sempat menegur Rudi Masud. Rudi Masud ditegur sama Wamendagri nih terkait pembelian mobil tersebut. Jadi Wamendagri bilang pengadaan mobil dinas 8,5 M bertentangan dengan prinsip efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat. Dia juga menegaskan belanja barang dan jasa yang dilakukan daerah tidak hanya harus sesuai aturan, tapi juga harus mengedepankan asas kelayakan. Jadi gara-gara pemilik mobil mewah, isu dugaan dinasti politik di lingkungan Pemprov Kaltim juga ikut disorot. Iya, jadi disorot tuh kemana-mana. Jadi diketahui nih, 3 kakak kandung Rudi menduduki posisi strategis di tingkat daerah. Mereka adalah Hasanuddin Masud, kakak Rudi yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur. Kakaknya yang lain, Rahmat Masud, saat ini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan. Dan kakak yang lain lagi, Syahria Masud, menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim. Ngeri bos. Ada pejabat kota, provinsi sampai legislatif. Isinya kakak adik. Udah kayak family gathering. Tapi emang sih secara hukum nggak ada aturan yang eksplisit melarang anggota keluarga menduduki jabatan publik berbeda. Tapi secara etika, independensi legislatif dalam mengawasi kebijakan dan anggaran daerah jadi dipertanyakan. Jangan-jangan rapat anggarannya nih nggak di gedung DPRD. Takutnya di ruang keluarga. Sambil main PS2. Jadul banget PS2. PS udah 5 bos. PS2.
Apalagi nih ya, keluarga Masud juga punya catatan hitam. Jadi adik bungsu Rudi, Abdul Ghafur Masud, merupakan terpidana kasus korupsi yang merugikan negara sampai 14,4 miliar rupiah gara-gara kasus suap saat dirinya menjabat sebagai Bupati Penajam Pasar mundur lah bawah. Penajam Pasar Utara periode 2018-2022. Kecepatan tulisannya. Kecepatan. Gak cuma di daerah, pengaruh keluarga ini juga sampai ke Jakarta. Istri Rudi, Sarifah Suraidah Harum, sekarang duduk jadi anggota DPR RI. Dia gantiin posisi suaminya yang lepas kursi di DPR buat maju jadi Gubernur Kaltim tahun 2024 lalu. Sarifah juga sempat viral gara-gara gaya pakaiannya pas ketemu warga. Itu pakaiannya dinilai terlalu ekstrim. Jadi dalam video yang beredar, nampak Sarifah yang menyapa seorang pedagang sayur tampil menggunakan dress putih bergaya klasik. Ini yang oleh warganet disebut menyerupai gaya noni Belande. Nggak cuma pakai baju noni Belande, saat itu Sarifah bahkan pakai topi lebar dan perhiasan. Yang saking banyak dan besar, bisa kelihatan dari jarak 100 meter. Gede-gede amat. Mungkin. Penampilan itu dinilai sebagian warganet terlihat mencolok saat berada di tengah aktivitas masyarakat kecil. Ya, lo bayangin nih, pas ketemu warga bajunya kayak noni Belande. Udah kayak kita nih, lagi wawancara kerja, pakai baju balerina. Bukannya nggak boleh, tapi kurang pas aja. Kecuali lo wawancara kerjanya buat pentas balet, ya itu boleh. Ya. Tapi menanggapi kritikan itu, Sarifah lewat akun Instagram pribadinya bilang, kalau hidup tuh cuma sekali dan tak bisa diulang. Jadi siapapun bebas mau melakukan apapun yang diinginkannya. Nonton, ingat tuh, hidup tuh cuma sekali. Cobanya berkali-kali. Sabar aja ya. Enggak ya? Ya kalau enggak apa-apa. Tim ahli Gubernur Kaltim Sudarno lagi-lagi turun tangan buat ngebela. Sudarno bilang Sarifah sudah memiliki gaya seperti itu sejak sebelum suaminya jadi gubernur. Sudarno menyebut bahwa latar belakang keluarga tersebut memang telah berkecukupan sejak lama. Sehingga memungkinkan untuk membuat istrinya jadi seperti ratu. Wah, kayak Ratu Elizabeth kedua juga dulu nggak gitu-gitu amat ya. Ratu Elizabeth masih dalam perut udah jadi putri dia. Iya kan? Bener nggak? Nah, Sudarno juga menilai nih ya, persoalan busana merupakan hal pribadi selama tidak ada aturan yang dilanggar. Maka pilihan berpakaian seseorang tidak bisa dijadikan ukuran kinerja pemerintahan. Betul. Betul. Jadi urusan fashion dan kinerja itu nggak ada kaitannya. Tapi ini sih lebih ke soal kepantasan aja nih. Ini kayak bos depan gua nih. Ketemu artis pakai sendal. Tapi kan kinerjanya biasa. Bos gua. Tapi in this economy, masyarakat nggak butuh pertunjukan pejabat yang pamer kemewahan dengan dalih menjaga marwah. Masyarakat butuhnya akses jalan yang layak supaya aktivitas ekonomi berjalan dan taraf hidup meningkat. Ingat, jabatan itu mandat dari rakyat. Jadi sudah seharusnya kesejahteraan rakyat ada di atas segalanya. Jangan sampai pejabatnya hidup bermewah-mewah, tapi rakyatnya tetap susah. Jangan dong. Polemik Gubernur Kalimantan Timur pada akhirnya bukan soal kendaraan, tapi soal kepekaan. Dan ketika kepekaan menguap hanya demi fasilitas yang enak, maka jangan heran kalau kepercayaan publik juga ikut menguap. Dan ingat, marwah daerah itu ada pada tingkat kesejahteraan rakyatnya, bukan pada seberapa mahal harga mobil pejabatnya. Setuju? Setuju? Itu dia sajian Midnight Love di opening kali ini.
Aduh. Panjang banget. Duduk ya, minum ya. Panjang banget. Berat. Mending kita break dulu aja ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.